Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Gara Teknologi bersama saya Glady Yudhista Sagara. Di video yang kemarin kita sudah mereview RB941. Di video yang sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses router tersebut. Pertanyaannya, kenapa router ini perlu diremote atau diakses? Karena di device-nya atau di perangkatnya tidak ada display atau tampilan yang langsung kita bisa konfigurasi di situ. Kemudian apabila jaraknya jauh, misal router berada di kantor kita sedang berada di luar kota, kita bisa meremote atau mengakses dari jarak yang jauh tersebut. Ya, jadi ada berbagai macam cara untuk mengakses router. Yang saya jelaskan sekarang ada 4. Apa saja? Mari kita simak video berikut ini. Untuk menghidupkan perangkat router, kita bisa hubungkan kabel adapter 5 volt ke slot power sampai lampu indikatornya nyala. Kemudian setelah itu hubungkan komputer atau laptop menggunakan kabel UTP masuk ke interface LAN. Bisa interface 1, 2, atau 3, atau 4. Sampai nanti ada lampu indikator dari interface tersebut yang berkedip. Untuk cara yang pertama, kita bisa menggunakan aplikasi yang sudah disediakan oleh Mikrotik bernama Winbox. Kita bisa download di mikrotik.com/download, kemudian pilih Winbox. Kemudian setelah itu kita pilih berapa bit yang sistem yang kita gunakan. Setelah terinstall, kita buka Winbox-nya. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Cara yang pertama, kita pilih menu navigate. Di menu navigate ini kita bisa melihat router mana saja yang terdeteksi atau yang terhubung langsung pada perangkat atau PC kita. Nah, kita pilih yang mau kita konfigurasi. Kita pilih MAC address-nya terlebih dahulu apabila perangkatnya baru atau baru di reset. Jadi kita menggunakan layer 2. Kemudian setelah dipilih, nanti di connect to otomatis akan menyesuaikan. Kemudian secara default loginnya adalah admin, passwordnya kosong. Kemudian kita connect. Ya, berikut adalah tampilan dari Winbox yang sudah terkoneksi ke router Mikrotik. Di bagian atas kalian bisa melihat admin, artinya ini adalah user yang sedang kita gunakan. Kita bisa mengganti admin ini, kemudian add MAC address. Artinya kita mengakses router ini menggunakan MAC address atau layer 2. Kelemahannya, kalau kita menggunakan MAC address lebih tidak stabil dibandingkan dengan layer 3 atau IP address. Jadi Winbox-nya biasanya sering mati sendiri atau keluar sendiri, kemudian kita harus masuk kembali. Caranya nanti kita setting IP dulu, kemudian kita baru masuk ke Winbox-nya menggunakan IP address. Kemudian ada dalam kurung Mikrotik, itu artinya adalah identity atau identitas dari Mikrotik kita. Setelah itu ada Winbox,
versi 6.39,2 itu adalah router OS yang kita gunakan. Nah, untuk bisa mengakses Winbox ini menggunakan IP address, selanjutnya kita beri IP address dengan cara masuk ke menu IP, kemudian address. Di sini ada tanda tambah atau plus, kita tambah saja. Kemudian misal saya akan buat IP addressnya 200.200.201. Kemudian yang wajib ada adalah CIDR atau perfix yang kita gunakan, misal /24. Ini jangan sampai kelupaan. Nah, setelah itu kita pilih interface LAN. IP tersebut mau kita terapkan di interface LAN mana, header 1, 2, atau 3. Di sini juga ada perbedaan, ada header yang berdiri dan ada yang miring. Artinya kalau yang berdiri sudah ada kabel yang terkoneksi pada interface tersebut. Nah, misal IP ini akan saya terapkan di header 1, kemudian saya apply, maka secara otomatis akan menghitung network yang akan kita gunakan. Setelah itu kita klik OK, kemudian kita coba close, kita masuk lagi. Nah, di sini sudah ada perubahan, IP addressnya bukan 0.0 tapi sudah IP yang tadi kita atur. Kemudian kita bukan pilih MAC addressnya lagi, tapi kita pilih IP address. Login-nya masih sama, admin, passwordnya masih kosong. Kemudian connect. Ya, kenapa tidak bisa? Karena kita juga harus, kalau komunikasi layer 3, kita juga harus mengisi IP address pada PC. Nah, kemungkinan PC-nya belum diatur. Kita coba setting IP pada PC-nya. Ya, masih salah, masih belum ada IP-nya. Kita beri IP-nya, sesuaikan dengan IP address router, tapi tidak boleh sama karena kita berada di dalam jaringan yang sama. Apabila sama nanti terjadi IP konflik. Kemudian /24 berarti netmasknya adalah 255.255.255.0. Kemudian kita juga bisa tambahkan gateway dengan mengetikkan IP dari router yang tadi. Ya. Kita coba lagi, pilih IP, login admin, password kosong, kemudian connect. Ya, berhasil. Jadi di sini sudah tidak MAC address lagi, tapi kita sudah pakai IP address. Dan kalau seperti ini akan lebih stabil. Itu cara yang pertama, mengakses MikroTik menggunakan. Cara yang kedua, kita bisa menggunakan Webfig. Kemudian yang ketiga, kita akan coba menggunakan Telnet dan SSH. Untuk Webfig, Telnet, dan SSH, komunikasinya juga menggunakan layer 3. Artinya harus ada IP address. Harus ada IP address. Kita langsung saja coba Webfig terlebih dahulu. Bukan salah satu browser, boleh Mozilla, boleh Google Chrome atau yang lain, bebas. Dengan cara mengetikkan IP address MikroTik pada URL. Nah, nanti secara otomatis kita akan masuk ke Webfig ya. Di sini ada quick set.
kemudian kita coba pilih yang WebVic. Nah, di WebVic ini kurang lebih tampilannya sama dengan Winbox, ada IP address dan sebagainya. Kita coba cek IP address. Nah, sama ya tadi ini yang kita buat ya, cukup mudah. Kita tidak punya Winbox, kita juga bisa akses MikroTik menggunakan WebVic asal IP addressnya sudah terpasang.